Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya, kenapa emosi begitu kan? Emosi Surya Darmadi yang meledak ya jelang sidang vonis kasus korupsi 86 triliun. Wow, ini warga apa? Ini warga Yaman atau warga apa begitu kan? Ini yang menjadi spekulasi hari ini begitu kan. Kalau memang kasusnya divonis seperti itu ya semoga aja para pemangku kebijakan dan menentukan hak itu semoga tidak ada kong kali kong begitu kan. Bahkan kasus itu ya dengan 86 triliun merugikan uang negara, wah wallahu a'lam begitu kan. Di mana letak logikanya begitu kan. Korupsi menjadi menjadi budaya bagi bangsa kita begitu kan. Sampai orang-orang seperti itu begitu kan melakukan begitu, padahal ya hakikatnya ya masyarakat yang menjadi dampak begitu kan. Kenapa dibiarkan ya vonis mati aja begitu kan, 86 triliun begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, kira-kira gini maknanya kemarahan ini. Aku punya lahan sawit sangat luas, punya uang banyak, punya rekan ya pejabat berpengaruh, lantas mengapa aku tetap dijerat hukum dengan tuntutan seumur hidup? Kok aku ditinggal sendiri? Apa peran pejabat yang pengaruh itu? Itu yang banyak sekali, 86 triliun, bayangkan begitu kan. Ini makanya jangan percaya sama oknum pejabat, ini banyak sekali. Ini sekarang terjebak begitu. Dia mengatakan marah-marah terus kemudian seolah-olah dia punya uang banyak begitu kan. Uang negara 86 triliun hampir setara dengan membangun MRT begitu kan. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Ya kalau menurut saya pribadi ya dengan angka 86 triliun itu dibuat investasi ya sangat luar biasa sekali begitu. Kenapa? Karena ya orang-orang seperti inilah yang kemudian ya merugikan uang negara begitu. Masalahnya situ nggak berani bicara siapa saja oknum-oknum pejabat yang berpengaruh tersebut yang menikmati uangmu. Jangan-jangan si Harun Masiku begitu kan. Ya atau daripada membusuk dalam penjara karena ulahmu sendiri, harusnya kamu berani tunjukkan muka mereka membusuk bersama gitu caranya. Ini korupmu 66 triliun didenda 1 miliar. Ayo ajak mereka gabung dalam penjara bersama-sama ini. Coba bapaknya mau buka-bukaan aman kan dunia ini. Bongkar aja semuanya agar publik tahu apa aparat yang bobrok ini. Hukum mati saja berarti pejabat yang ikut menikmati. Uang harus dibalik full yang dikorupsi, dia nggak ada aset anak tiri. Masuk nggak ada aset saudara-saudaranya harus bisa gitu kalau kasus korupsi biar jeraya. Seperti keluarganya seharusnya jangan-jangan yang menikmati keluarganya begitu kan. Jadi seharusnya hal-hal seperti ini loh yang kemudian ya diusut tuntas begitu. Mungkin dia akan mengungkit siapa yang berperan di situ, ya mungkin itu keluarganya juga kena begitu. Daripada kena semua ya mending kena sendiri kan begitu logikanya begitu. Yaman lagi ya inilah. Saya kira ujung-ujungnya orang sekitaran istana juga pelaku ya mainstreamnya ya ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter, tapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat begitu kan. Ya inilahkah uang rakyat yang dicuri begitu kan. Ironisnya kerugian negara secara sah dan meyakinkan sekitar di atas 70 triliun lebih yang bila dibelanjakan cukup untuk seluruh warga Jawa Timur selama 1 tahun lebih, hukumnya cuma 15 tahun. Ada kalanya harta kekuasaan atau jabatan koneksi juga pejabat berpengaruh ya, pengikut banyak. Suatu saat pasti mereka semua akan meninggalkanmu. Banyak sekali begitu koruptor. Ya menurut saya pribadi, kenapa bangsa kita tidak mau orang-orang yang korupsi digantung atau dihukum mati? Karena memang menjadi budaya begitu kan. Takut dirinya juga kena kan begitu logikanya begitu. Awas kabur ke Singapura ini. Nah ketahuan kan pejabat-pejabat ini kenapa nggak buka-bukaan ya. Itulah politik hari ini begitu kan. Korupsi menjadi budaya kepada bangsa kita. Yang korupsi tahu sendiri dia orang Yaman atau enggak. Kan begitu logikanya begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, emosi Surya Darmadi meledak jelang sidang vonis kasus korupsi 66 triliun. Dikutip dari Detik News ya. Terdakwa kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma Surya Darmadi marah-marah ketika masuk ke ruang sidang. Surya Darmadi sempat melempar sejumlah kertas. Pantauan detik.com di ruang tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, Surya Darmadi awalnya masuk ke ruangan sidang ya dari pintu samping. Dia lalu menghampiri media dan membuang sejumlah kertas.
Belum diketahui ya kertas apa yang dibuang oleh Surya, emosi Surya Darmadi tampak tidak terkontrol. Bahkan ya sambil dibawa ke kursi terdakwa oleh pihak keamanan, Surya Darmadi menyampaikan keluhannya ada persoalan peradilan di bulan Agustus 2022 yang diungkit oleh Surya Darmadi. Bahkan tolong disebarkan ya bahwa saya dipaksa untuk mencabut ya peradilan pada tahun lalu bulan Agustus. Dan bahkan ya diketahui Surya Darmadi masih terlihat emosi, dia terus melontarkan sejumlah kalimat protes. Kalau nggak ikut peradilan selesai semua, itu kan bukti peradilan. Kalau peradilan kan hari ini saya nggak gini, sama aja kayak dihukum mati, katanya begitu. Inilah yang menjadi kendala, makanya jangan korupsi begitu kan. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian harus harus disorot ya, harus dihukum ya seumur hidup kalau mau saya pribadi ya, karena pada hakikatnya uang negara 86 triliun begitu kan. Wah, sangat luar biasa sekali begitu kan. Surya Darmadi dituntut seumur hidup ya. Kasus ini menjerat Surya Darmadi sebagai terdakwa kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma. Surya Darmadi dituntut penjara seumur hidup dan didenda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Wah. Ya, bagaimana ya? Menurut saya pribadi hal-hal seperti ini bisa terjadi ya. Mohon maaf ya, bisa terjadi ya, bebas begitu kan. Karena dengan uang-uang ya, dengan angka 86 triliun didenda hanya 1 miliar dan 6 bulan kurungan menunjukkan saya pribadi kurang begitu hukuman itu. Maka hukuman seumur hidup, hukuman mati itu sebenarnya direvisi ulang begitu kan, agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang korupsi begitu kan. Bahkan menyatakan terdakwa kasus Surya Darmadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang dan sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam dakwaan K1 Berita, ujar Jaksa Penuntut Umum. Bahkan hukum pidana penjara terhadap terdakwa Surya Darmadi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sejumlah 1 miliar subsidiar kepada kekurungan pengganti selama 6 bulan kurungan. Wow. Jadi apa ya artinya? Hal-hal seperti ini sebenarnya ya direvisi ulang begitu kan. Seharusnya 86 triliun itu angka yang fantastis begitu kan. Bahkan jaksa juga mengembarkan Surya Darmadi untuk membayar uang pengganti atas perekonomian negara sebesar 73,9 miliar, membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian uang negara sebesar 4,790 miliar dan Amerika dan uang Amerika begitu kan. Bahkan ya dan kerugian perekonomian negara sebesar 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Bahkan dengan ketentuan jika terpidana dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bahkan ya dalam hal ini satu memperkaya Surya Darmadi, bahkan ya atau bila dikursakan saat ini adalah mencapai 117 triliun 460 miliar 670 juta. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Wah, kok banyak banget begitu. Wallahu alam. Tetapi perlu diingat bahwa orang-orang seperti ini layaklah menjadi hukuman seumur hidup begitu kan, sudah merugikan uang negara sebanyak itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.